Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan senang hati pada saat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati akan setiap hari-hari hidup kita terambil dalam Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita menanam sebuah biji buah-buahan, pasti kita memiliki harapan agar biji itu dapat bertumbuh dan berkembang dan pada akhirnya untuk menghasilkan buah. Tetapi ketika berjalannya waktu yang cukup lama, pohon itu hanya berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Tentunya pohon yang tidak berbuah mengecewakan bagi tuannya. Bukankah hal ini juga telah dikatakan Tuhan dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah? Sebab telah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, sebab percuma ia hidup. Begitu juga dengan orang Kristen yang tidak berbuah. Tuhan Yesus pun berkata, setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan sikap atau identitas mereka bahwa mereka adalah orang Kristen. Sehingga mereka hanya sekedar rutinitas datang kepada Tuhan, tetapi sikap dan perbuatan mereka tidak pernah bertumbuh. Bukankah ini sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu benih itu dimakan oleh burung? Atau juga benih yang jatuh di tanah bebatuan, hanya tumbuh sebentar tetapi tidak berakar, lalu layu dan pada akhirnya mati. Atau juga benih yang jatuh di semak duri, lalu terhimpit oleh semak itu sendiri dan pada akhirnya ia mati. Benih di sini berbicara tentang firman Tuhan. Kebanyakan kita hanya banyak mendengar saja kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah realisasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang ketika kita datang ke gereja, datang ikut ibadah pemuda hanya dengan motivasi yang salah, bukan karena kita merindukan Tuhan. Mungkin saja kita datang ke gereja supaya kita dilihat oleh orang banyak, atau saja kita pergi ke PA pemuda, atau mungkin hanya karena gandeng dengan pacar dan lain sebagainya, atau hanya karena teman yang memaksa kita sehingga kita datang kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan bukan karena motivasi yang salah, karena memang kita menyadari bahwa tanpa Tuhan saya ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya itu yang kita harus sadari dalam kehidupan ini, sehingga kita harus selalu rindu untuk terus membangun komunitas yang karib dengan Tuhan. Alkitab menegaskan untuk menghasilkan buah, ranting-ranting harus dibersihkan. Proses pembersihan inilah yang disebut pembentukan, baik itu lewat hajaran, teguran. Maka jangan sekali-sekali untuk menjadi orang yang ketika kita mendengarkan pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lalu menyinggung perasaan kita lalu kita marah. Ini adalah hal yang salah. Tetapi ketika sebuah pemberitaan kebenaran firman Tuhan mungkin menyinggung perasaan kita, percayalah bahwa di situ kita mau dibentuk untuk menjadi pribadi yang berbuah, supaya kita tidak ditebang, supaya kita tidak dimusnahkan. Tetapi dengan hidup kita lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Ingat teman-teman, hidup ini hanya sekali saja. Kita hanya sementara saja kita ada di dunia. Maka pastikan akan setiap hari-hari hidup kita menyukakan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita pribadi yang tidak hanya mendengarkan saja kebenaran firman Tuhan, tetapi mengantar kita untuk realisasikan dengan kita meminta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.